Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Indah Kurnianti dalam Breaking News pada kali ini. Gadget merupakan kata yang sudah tidak asing kita dengar. Gadget juga sudah menjadi kebutuhan primer nih dalam kehidupan keseharian manusia. Bagaimana tidak dari kita bangun tidur, beraktivitas hingga tidur kembali tidak pernah lepas dari yang namanya gadget. Gadget sendiri untuk tipe dan jenisnya dari tahun ke tahun juga tidak pernah lepas yang dari namanya inovasi nih. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai gadget, namun mengenai informasi yang disebarkan melalui gadget. Karena kita ketahui untuk di era zaman ini, informasi sudah berkembang melampaui batas, bahkan sudah tidak terbatas. Setiap harinya, setiap menit, bahkan setiap detik, informasi selalu muncul dengan judul dan tema. Nah, untuk itu, penyebaran informasi ini memberikan pengaruh besar nih. Gadget salah satunya sebagai wadah penyampai informasi dari individu ke kelompok atau sebaliknya menjadi salah satu faktor terbesar nih. Nah, untuk itu di sini saya akan bertanya kepada masyarakat sekitar mengenai dampak dari informasi yang bertebaran luas nih tanpa ada jeda atau tanpa ada batasnya. Tsunami informasi menjadi salah satu kata yang sering digunakan untuk membahas mengenai informasi-informasi yang datang dan mengalir di setiap harinya. Nah, di sini saya akan mencari beberapa masyarakat yang akan saya wawancari mengenai dampak atau efek informasi yang datang tanpa batas ini. Untuk itu, ikuti saya. Baik pemirsa, di sini saya akan bertanya nih kepada masyarakat sekitar mengenai gimana sih tanggapan atau reaksi mereka mengenai fenomena tsunami informasi yang saat ini sudah tidak terbatas. Untuk itu langsung saja. Selamat sore Mbak. Sore. Maaf mengganggu waktunya nih Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Mbak Ana, Oke Mbak Ana. Mbak Ana ini pelajar atau pekerja nih Mbak? mahasiswa Mbak. Oh, mahasiswa. Oke nih Mbak. Nah Mbak, di sini saya mau bertanya nih Mbak mengenai fenomena informasi, tsunami informasi nih Mbak yang saat ini penyebaran sudah tidak terkendali. Media sebagai wadah penyaluran informasi atau tempat bertukar informasi saat ini kan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Mbak sebagai mahasiswa di sini gimana sih Mbak kalau boleh tahu tanggapannya Mbak? Ya, tanggapan saya sebagai mahasiswa itu kan termasuk salah satu sasaran dari berbagai serangan informasi yang tidak terkendali. Nah, jadi tanggapan saya mengenai peristiwa tersebut itu perlu adanya pengendalian dari lembaga yang bersangkutan dan juga diri sendiri terutama. Jadi kita sebagai penerima informasi itu harus pandai-pandai memilih dan memilah informasi yang beredar agar tidak terjerumus ke informasi yang salah. Oke, nah Mbak lanjut nih Mbak ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Mbak ini kan juga salah satu pengguna gadget ya Mbak di sini Mbak. Kalau boleh tahu seberapa besar sih Mbak pengaruhnya gadget nih dalam ke aktivitas Mbak nih, apalagi kan Mbak seorang mahasiswa nih Mbak. Pengaruh gadget itu sangat besar ya Mbak, karena zaman sekarang ini semuanya itu menggunakan teknologi. Jadi sebagai mahasiswa, saya tuh keseharian saya itu tidak bisa terlepas dari gadget, karena gadget itu adalah sarana informasi untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke Mbak, nah nih Mbak, oke Mbak, pertanyaan yang terakhir nih Mbak, sebagai seorang mahasiswa nih gimana sih Mbak tanggapan atau enggak sih Mbak cara Mbak sendiri untuk bisa menanggulangi peristiwa ini agar keluar masuknya informasi itu tidak serta-merta diterima langsung saja oleh diri tapi bisa disaring terlebih dahulu gitu Mbak, ada nggak sih Mbak tanggapannya? Kalau untuk penanganannya itu kita tuh harus pandai memilah, memilih dan menyaring informasi yang beredar. Jadi agar kita tidak terjerumus ke dalam informasi yang tidak benar, seperti itu Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Nah memang ya pemirsa, tsunami informasi saat ini sudah tidak terbatas seperti yang benar nih yang dikatakan Mbak tadi, memilah serta menyaring itu merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk saat ini. Baik pemirsa, nah di sini saya akan mencari salah satu masyarakat lagi nih untuk saya tanya-tanya mengenai fenomena penyebaran tsunami informasi yang saat ini sudah tidak terbatas. Untuk itu langsung saja saya akan bertanya. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Maaf ya Mbak mengganggu waktu sebentar. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Ani. Oke Mbak Ani di sini sebagai pekerja atau pelajar nih Mbak? Mahasiswa Mbak.
Oke, mahasiswa Mbak. Baik Mbak, di sini saya mau bertanya nih Mbak mengenai fenomena penyebaran informasi atau kita kenal dengan istilah tsunami informasi Mbak. Saat ini kan media sebagai wadah keluar masuknya informasi ini kan udah tidak terbatas nih Mbak, mulai dari secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu di sini Mbak sebagai mahasiswa ini gimana sih Mbak tanggapannya kalau boleh tahu? Tanggapan saya sebagai mahasiswa ya Mbak ya, informasi sekarang ini memang banyak informasi yang kurang baik juga Mbak ya. Selayaknya kita sebagai orang awam ataupun sebagai mahasiswa juga, kita harus bisa memilih informasi tersebut bisa benar atau tidak untuk kita jadikan. Untuk kayak jadi bahan acuan gitu ya Mbak, memilih, menyaring ataupun menerima informasi itu. Oke Mbak. Untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Mbak ini kan juga pengguna gadget ya Mbak tentunya Mbak. Nah untuk itu sebagai seorang mahasiswa seberapa besar nih Mbak pengaruhnya gadget terhadap kesehariannya Mbak nih? Kalau gadget itu Mbak ya sangat pengaruh banget buat saya Mbak ya sebagai mahasiswa. Apalagi kalau misalnya kita untuk membuat tugas-tugas itu Mbak, kita bisa memanfaatkan gadget ini untuk mencari informasi di misalnya di Google itu Mbak, bisa membuat untuk Oke, untuk saling berkomunikasi dengan teman gitu ya Mbak? Iya, berkomunikasi gitu Mbak. Oke Mbak. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, gimana sih Mbak tanggapan Mbak nih mengenai besarnya atau pesatnya nih informasi yang keluar masuk nih Mbak di dalam keseharian kita nih Mbak? Atau ada nggak sih Mbak cara dari Mbak pribadi ini untuk mencegah ataupun tipsnya nih Mbak kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri Mbak ya untuk memilah informasi itu, misalnya saya itu dengan teliti Mbak untuk mencari informasi itu, tidak sembarangan agar nanti kita itu juga tidak salah untuk memilih informasi tersebut Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak untuk waktunya Mbak. Baik pemirsa, memang untuk penyebaran informasi saat ini sudah tidak terbatas dan sudah tidak terbendung lagi. Dari narasumber yang pertama hingga kedua mengatakan memang besar sekali pengaruh adanya tsunami informasi ini, apalagi gadget sebagai wadahnya. Nah untuk itu kita harus cermat memilih dan memilah serta mencari informasi yang ada. Baik pemirsa, itu tadi hasil wawancara saya nih, serta mengetahui tanggapan mereka seperti apa sih mengenai tsunami informasi yang saat ini sedang terjadi. Nah untuk itu disarankan sekali nih dari diri sendiri untuk bisa memilih, memilah serta menyaring informasi yang keluar masuk dalam keseharian kita. Karena di setiap aktivitas itu tidak pernah lekang dari yang namanya informasi. Baik pemirsa, itu tadi liputan saya pada sore kali ini. Saya Indah Kurnianti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.